warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi bagaimana nih kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nastiti. Kenapa? Sakit. Baik, kita doakan semoga Mbak Nastiti diberi kesembuhan dan anak-anak di sini semoga senantiasa selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi pembelajaran pada pertemuan minggu lalu itu mengenai cerita fantasi seperti itu ya. Jadi cerita fantasi kemarin minggu lalu sudah dijelaskan mengenai strukturnya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu? Ya, tes editorial. Baik. Sebelum lanjut ke ini, Ibu akan menampilkan sebentar ya anak-anak, menampilkan video. Jadi nanti anak-anak memirsa video yang disajikan. Karena pada pembelajaran ini sebetulnya itu dengan harapan semoga kalian itu mampu menganalisis struktur teks editorial sesuai dengan topik terkini atau aktual seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Indonesia. Kabar baik tersebut melambungkan harapan publik agar Indonesia segera memiliki angkutan umum modern, aman, dan nyaman layaknya di negara maju. Apalagi, pembangunan sistem angkutan massal memang keharusan karena menjadi salah satu elemen penting dalam perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi di suatu negara. Di perkotaan, pembangunan angkutan umum massal yang lebih hijau akan mewujudkan kota yang manusiawi untuk ditinggali, berkelanjutan, dan menjamin perekonomian lancar bergulir. Dimulai oleh Jepang dengan mengurangi waktu perjalanan, keberadaannya punya nilai penting lain, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendekatkan jarak antar kawasan, juga antar komunitas. Sebelum Ibu bertanya kepada kalian, jadi pada pembelajaran kalau bersama Ibu itu nilai yang paling utama itu keaktifan kalian ya. Jadi kalau misal kalian aktif dalam pembelajaran kali ini, nanti dari Ibu akan dicentang dalam daftar penilaian seperti itu. Setelah sudah ini nanti dihitung, khusus kali ini nanti ada spesial kalau misal kalian paling aktif itu mendapat hadiah gitu. Jadi langsung saja ya, tadi sudah kalian sudah memirsa mengenai pertaruhan proyek kereta api seperti itu. Jadi setelah kalian memirsa pertaruhan proyek kereta api, apa yang pertama terfikirkan dalam video tersebut? Ayo, ada yang bisa menjawab? Bu, Apa? tadi ada opini dari redaksi proyek kereta api cepatnya, Bu. Oh ya, baik. Berarti opini Redaksi. redaksi. Bagus ya. Selanjutnya apakah ada lagi? Saya, Bu, Apa? ada kritikan dari redaksi mengenai proyek kereta cepat tersebut, Bu. Baik, kritikan dari redaksi. Apakah ada lagi dari apa, Mbak Ulfa? Pendapat dari sikap redaksi terhadap isu yang sedang berkembang. Sikap redaksi, ya bagus. Ya, apakah ada lagi? Sudah cukup? Sudah, ya. Dari video tadi yang sudah dipisah oleh kalian itu adanya opini redaksi. Jadi seorang
redaksi ini memaparkan opini terkait pertaruhan proyek kereta cepat. Terus selanjutnya itu kritikan redaksi. Ya benar ya, bahwa kalau teks editorial ini pastinya seorang redaksi itu menyampaikan kritikan mengenai apa topik atau peristiwa yang sedang aktual atau terkini seperti itu. Terus selanjutnya yang itu tadi menjawab mengenai sikap redaksi. Ya betul ya, jadi adanya ini dipengaruhi oleh sikap redaksi seperti itu. Jadi gambarannya mengenai pembelajaran pada pertemuan kali ini itu mengenai teks editorial. Sebenarnya apa teks editorial itu? Jadi teks editorial merupakan suatu tulisan dari surat kabar atau media massa terkini mengenai peristiwa yang bersifat aktual atau terkini seperti itu. Jadi setelah kalian memirsa tadi mengenai teks editorial itu yang ada kaitannya teks editorial, apakah kalian pernah membaca suatu teks yang isinya itu berisi teks editorial? Apakah ada? Ada yang pernah membaca mengenai teks editorial? Belum pernah sama sekali ya? Belum. Tapi tidak menyadari. Oh ya pernah, tapi tidak menyadari. Baik. Tadi itu mengenai gambaran teks editorial. Langsung masuk ke struktur teks editorial. Ya. Dari struktur teks editorial ini itu terdapat 3 struktur. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Pengenalan isu ini merupakan bagian. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Ya, jadi pengenalan isu ini merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Jadi ini pengenalan isu. Jadi dari awal pengenalan isu itu juga disebut dengan tesis seperti itu ya anak-anak. Jadi ini pemaparan awalan dari teks editorial seperti itu. Lalu bagian apa saja dari pengenalan isu tersebut seperti itu? Ada 3, yaitu peristiwa, persoalan, aktual. Jadi teks editorial ini pastinya menyinggung mengenai peristiwa terkini seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua itu ada fenomenal. Nah, fenomenal ini suatu fenomena atau peristiwa yang ada di sekitar kita seperti itu, atau berita itu teksnya itu hangat seperti itu yang dibicarakan. Terus selanjutnya yaitu kontroversial. Terus selanjutnya struktur yang kedua itu ada penyampaian pendapat atau argumen. Jadi apa penyampaian pendapat atau argumen ini? Itu merupakan tanggapan atau redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Terus selanjutnya itu ada penegasan ulang. Nah, penegasan dalam teks editorial ini pada penegasan ulang itu berisi simpulan, saran atau rekomendasi seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum. Oke. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Mungkin anak-anak bisa berdiri. Kita tepuk konsentrasi sejenak ya. Mungkin nanti bisa diikuti, Ibu mencontohkan terlebih dahulu. Jika Ibu bilang tepuk konsentrasi, anak-anak langsung konsentrasi dimulai. Apakah paham? Bisa dipahami? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi.
Bagus. Kalian bisa duduk kembali. Tadi yang sudah menjawab siapa ya? Mbak Dian, Mbak Nisma, sama Mbak Ulfa. Ya, ini bisa di-scan dulu ya anak-anak. Ini paparan mengenai contoh struktur teks editorial. Jadi itu teksnya itu berisi mudik macet khas Lebaran. Jadi 1 bulan yang lalu kalian mengalami mudik, pas waktu mudik itu macet ya. Pasti pernah ngalamin nggak? Pernah. Ya. Apalagi yang merantau ya, merantau jauh pasti malah mudik atau mudik ke rumah nenek. Itu nanti bisa dibaca. Nah, ini analisisnya, kita menganalisis bersama-sama ya anak-anak. Dari teks yang berjudul mudik macet khas Lebaran itu, pada paragraf pertama itu mengandung apa? Pengenalan isu. Ya, betul. Jadi mengandung pengenalan isu. Mengapa pada paragraf pertama itu mengandung pengenalan isu? Dikarenakan pada paragraf pertama ini baru teks awalan yang memperkenalkan isu mengenai mudik pada saat Lebaran, seperti itu. Terus selanjutnya ini pada paragraf kedua itu termasuk argumentasi. Mengapa itu termasuk argumentasi? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Karena Apa? berisi opini dari penulis buku. Ya, bagus Mbak Wastiana. Jadi pada paragraf kedua ini masuk ke argumentasi atau opini-opini dari seorang redaksi, seperti itu. Terus yang terakhir masuk ke pengenalan ulang. Oh, penegasan ulang. Mohon maaf. Ibu ini kurang memperhatikan tulisan. Ya, jadi pada terakhir ini termasuk ke penegasan ulang. Kenapa pada paragraf terakhir ini termasuk ke penegasan ulang? Karena berisi suatu saran atau penutup dari teks mudik macet khas Lebaran. Baik, sebelum masuk ke kaidah kebahasaan teks editorial, Ibu ada games. Nanti kalau semisal dalam games ini anak-anak ada yang salah, nanti Ibu meminta untuk maju memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi kalian bisa fokus ya dalam games ini supaya tidak kena hukuman gitu. Mungkin anak-anak bisa berdiri sebentar. Kalau Ibu bilang tepuk ya, tepuk 1 ya, berarti tepuk. Tapi kalau Ibu bilang tepuk 1 yo, berarti tidak tepuk ya. Apakah bisa diketahui? Bisa. Baik. Tepuk 2 yo. Ya, bagus. Berarti kalian fokus ya. Tepuk 1 ya. Tepuk 2 ya. Tepuk 1 yo. Oh, bagus. Berarti kalian fokus. Berarti pada pertemuan kali ini kalian tidak ada yang kena hukuman ya anak-anak. Kalian boleh duduk kembali. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Pada kaidah kebahasaan ini Ibu nantinya tidak akan memaparkan contoh. Karena apa? Karena kaidah kebahasaan ini nantinya akan berkelanjutan pada pertemuan minggu yang akan mendatang. Jadi ini hanya pemaparan yang mendasar saja, seperti itu. Ya, kaidah kebahasaan teks editorial itu terdiri dari 4. Ada apa aja anak-anak? Kalimat retoris, kata populer, kata ganti penunjuk, fungsi kausalitas. Ya, bagus. Dari penjelasan Ibu tadi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup memahami?
Insya Allah paham. Jika kalian sudah cukup memahami, Ibu akan ada kuis. Ya, ini berlatih teks editorial. Jadi dari kuis ini nanti siapa yang bisa menjawab langsung maju saja, langsung menunjuk layarnya ini. Misal jawabannya itu ada pilihan A, B, C, D, E. Nah, misal dari soal nomor 1, kalian langsung menunjuk mana yang jawaban yang paling tepat dari 5 pilihan tersebut. Nanti langsung tunjuk aja, nanti itu akan muncul jawaban yang benar dan salahnya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bu. Baik, langsung mulai saja ya kuisnya. Nanti kalau ada yang bisa langsung tunjuk tangan dan langsung maju. Seperti Baik, itu. Bu. Baik. Ya, ada yang bisa? Teks editorial membuat tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Hal tersebut dalam bagian struktur teks editorial disebut. Ya, betul. Jadi dari teks editorial yang membuat tanggapan itu argumentasi. Terus nomor 2, selanjutnya siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Wastiana maju. Jawabannya apa? Ini. Yang A, pengenalan isu. Ya, betul ya. Jadi bagian pendahuluan dalam teks Berikut yang editorial tidak termasuk kaidah kebahasaan adalah Saya Bu. ya, bagian. Langsung maju aja ya. Yang B, kata kiasan. Ya, betul. Selanjutnya ada yang bisa menjawab? Soal nomor terakhir? Saya Bu. Bagian lagi? Ya. Atau ada yang lain? Nanti bagian. Coba yang lain. Ya, Mbak Nisma. Langsung aja ya. Apa Mbak Nisma jawabannya? Yang ini, Bu. Yang C. Ya, betul ya. Oke, kalian berarti sudah memahami atau mengerti mengenai materi teks editorial yang tadi sudah dijelaskan. Ya, sekarang berlatih ada penugasan kelompok. Untuk penjelasannya, penugasan kelompok ini jadi satu kelas ini terbagi dalam 7 kelompok. Nah, 7 kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Dari 4 anggota ini, karena ini Ibu menggunakan metode jigsaw, jadi nantinya kalian rolling seperti itu, berpindah-pindahan, berganti-gantian dengan teman kelompok lain untuk berdiskusi. Itu berupa video, sedangkan yang Ibu bagi nanti itu berupa lembar kerja ya. Jadi ada teksnya juga di sini. Jadi tidak hanya teks, nanti kalian bebas memilih mau menonton video dari barcode yang sudah Ibu sediakan atau langsung membaca teks yang Ibu bagi. Untuk menjawabnya, sebelum itu Ibu langsung saja ya membagi kelompoknya. Kelompoknya itu satu kelompok beranggota 4. Jadi Ibu langsung bagi aja sesuai dengan tempat duduk yang kalian ini ya. Jadi langsung Ibu bagi. Ini kenapa Ibu mengasihkan ini? Ini namanya nomor kepala. Nomor kepala ini dengan alasan supaya anak-anak ini nanti pada saat berpindah-pindah tahu nih mana yang kelompok 1, mana kelompok 2, ataupun dan seterusnya seperti itu. Jadi Ibu langsung bagi saja. Ini kelompok 1. Langsung dipakai ya anak-anak yang sudah dibagi. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah dibagi, yang termasuk ke kelompok 4, kelompok 5, ya kelompok 6, dan yang ini bisa dibagi ya kelompok 7. Bisa langsung dipakai ya anak-anak. Kelompok 1 kita kata dulu aja. Sudah ya Mbak Wastiana, jangan gaduh karena kita akan berdiskusi kelompok. Jadi dalam satu kelompok ini ada yang menjadi ketua. Ketua ini bertugas untuk membagi penugasan. Misal dalam kelompok 1 yang mengerjakan
teks editorial struktur yang poin pertama itu misal Mbak Wasti. Terus karena berhubung teks editorial yang kedua itu lumayan panjang ya, karena yang poin kedua itu kan ada argumentasi, pastinya panjang. Jadi yang bertugas untuk mengerjakan poin 2 itu 2 anak, misal Mbak Ulfa sama Mbak Nisma. Terus bagian struktur teks editorial yang ketiga itu Mbak Devina. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Ibu langsung bagi aja ya. Di sini dalam lembar kerja sudah ada petunjuknya. Nanti anak-anak bisa perhatikan aja petunjuknya dan bisa dipahami. Langsung saja. Kelompok 1, 2, dari situ nanti kalian ini ya, setelah mengerjakan pada penugasan kelompok ini, Ibu beri waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Kalau sudah 20 menit, 15 menit untuk mengerjakan bagian masing-masing ya sudah ditentukan oleh ketuanya dalam satu kelompok. Setelah itu dalam waktu 5 menit nanti rolling untuk berdiskusi dengan kelompok lain. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik. Kelompok 1, apakah sudah dibagi? Sudah, Bu. Sudah. Dia mengerjakan poin 1. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah dipahami ya? Sudah bisa? Ya. 15 menit untuk mengerjakan masing-masing ya, bagian masing-masing ya anak-anak. Baik. Apakah bagian masing-masing sudah selesai anak-anak? Sudah. Bila sudah selesai, 5 menit untuk rolling, untuk bergantian kepada kelompok lain. Misal bagian ini struktur poin pertama nanti bergabung dengan kelompok lain yang bagian mengerjakan struktur bagi poin pertama. Ya, langsung ini ya. Langsung ya sekarang ya. Ibu beri kasih waktu 5 menit. Apakah sudah berdiskusi dengan kelompok ahli? Sudah. Langsung ini ya, balik ke kelompok asal. Sekarang silakan Mbak Rofi. Ya, setelah sudah ini, silakan kalian langsung saja hasil dari yang kalian kerjakan langsung ditempelkan ke sini dengan paku yang sudah disediakan. Semuanya, Bu? Iya, semuanya. Udah ya, udah ditempelkan. Jadi langsung anak-anak kalau misal kelompok mana langsung maju aja memaparkan hasil diskusi kalian ya. Jadi Ibu langsung kocok aja. Ini ada undian 7 kelompok ya di sini ya. Siapa nih yang akan maju? Oh, ternyata kelompok 1. Langsung maju aja ya, kelompok 1. Siap. Paragraf pertama saja. Ya, benar. Apakah anak-anak semua dalam kelompok itu jawabannya sama? Sama. Ya, jadi benar ya, dalam struktur tes editorial yang bagian pertama yaitu pengenalan isu yang terpapat dengan paragraf 1. Isinya yaitu pengenalan ulang. Ya, Mbak Devina. Baik, kita beri tepuk tangan pada kelompok yang maju. Boleh kembali kelompok 1. Makasih ya. Ya, setelah pembelajaran tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran tadi, yaitu struktur dan kaidah kebahasaannya? Siapa nih? Mbak Wastiana apa Mbak Ulfa? Iya, Bu. Ya, Mbak Wastiana silakan bisa langsung
Jadi hari ini kita belajar mengenai teks editorial yang merupakan artikel atau tulisan yang berisi informasi mengenai fakta-fakta terkini. Kemudian dari teks editorial itu mengandung 3 bagian. Yang pertama ada pengenalan isu, kemudian ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Kemudian ketika sebuah teks itu teks yang mirip editorial tapi tidak memiliki struktur secara lengkap, maka tidak bisa disebut sebagai teks editorial karena teks editorial harus memuat 3 struktur itu. Kemudian dalam teks editorial itu mengandung banyak sekali kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kalimat retoris, kemudian kata populer, ada kata ganti penunjuk, dan yang terakhir ada konjungsi kausalitas. Ya. Jadi anak-anak, kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi tadi sudah kalian sudah mampu menganalisis ya mengenai struktur teks editorial dari pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Si anak-anak untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Bila Ibu ada salah mohon dimaafkan. Ya, ini Ibu ada pantun ya. Nanti kalau Ibu berpantun kalian bisa bilang cakep. Cakep. Belum. Di kelas 12 SMA semangat membara. Cakep. Jangan tekun, jangan sampai lara. Cakep. Ilmu yang didapat takkan pernah pudar. Cakep. Bersiaplah menghadapi masa depan yang gembira. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak pada pembelajaran kali ini yang super aktif pada kelas A ya. Marilah kita berdoa dan nanti setelah berdoa kalian boleh pulang, berkemas untuk pulang. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Ibu cukupkan. Semoga kalian pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua dan nantinya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa terpakai dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Semangat selalu dan semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.